Jemaat, saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Jika sudah mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga saat ini dari 1 Korintus pasal 8, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan bahan bacaannya, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah boleh menolong kami untuk dapat bersama-sama memakai waktu yang ada ini untuk melaksanakan ibadah keluarga. Bersyukur untuk orang tua yang senantiasa mengingatkan kami sebagai anak untuk dapat memberi waktu dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Bersyukur untuk anak-anak yang mau mendengarkan arahan kami sebagai orang tua sehingga mereka mau duduk bersama-sama dengan kami, mereka mau melaksanakan ibadah bersama-sama dengan kami, dan kami mau mengimani ketika kami semua bersepakat untuk melaksanakan ibadah pada saat ini, maka Tuhan Yesus menopang kami melalui firman yang pada saat ini akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bantu kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya bacakan untuk kita semua 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu dan saya hidup di tengah-tengah keanekaragaman.
Nah, kalau mau melihat keanekaragaman itu dengan lebih jelas, lebih dekat, kita tidak perlu jauh-jauh. Keanekaragaman itu paling pertama akan kita jumpai dan sudah kita jumpai di dalam rumah tangga kita sendiri. Mengapa? Karena di dalam rumah tangga kita ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, tentunya dengan karakter-karakter yang sudah jelas berbeda. Keanekaragaman antara suami dan istri dalam menunjukkan model kepemimpinan masing-masing, kemudian keanekaragaman anak-anak. Jika dalam keluarga Bapak Ibu ada 5 orang anak dalam satu keluarga, maka mari lihat bagaimana tiap-tiap anak ini hadir. Ada yang hadir sebagai seorang pemimpin, ada yang hadir sebagai seorang penengah ketika ada situasi yang tidak baik, walaupun usianya masih tergolong muda. Ada anak yang hanya akrab dengan satu saudara saja, dan masih banyak lagi bentuk keanekaragaman yang saya percaya itu ada dalam rumah tangga Bapak Ibu jemaat. Keanekaragaman dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen ini menjadi satu kekuatan yang hadir dalam keanekaragaman di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa demikian? Sebab dari dalam rumah tiap-tiap orang itu terus-menerus belajar mengenal Allah, sehingga pada akhirnya sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, apapun pergumulan yang sementara kita hadapi, sebagai orang percaya kita akan dimampukan untuk menentukan sikap apa yang harus kita lakukan ketika Allah menghadirkan kita sebagai seorang saksi Kristus di dalam dunia ini. Sama seperti jemaat yang ada di kota Korintus, mereka pun diarahkan oleh Rasul Paulus melalui surat pastoral yang ia tujukan. Jemaat di kota Korintus harus mampu menunjukkan sikap terhadap banyak hal yang sudah pasti bisa membuat jemaat jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu arahan dari Paulus yang mendapat penekanan berkali-kali yakni dalam hal makanan yang seperti apa. Nah, jemaat ternyata ada satu kebiasaan orang-orang di Korintus perihal daging yang sudah dipersembahkan kepada para Baal itu kemudian diperjualbelikan, dan sepertinya jemaat tidak mampu untuk melihat bahwa apa yang sudah dipersembahkan kepada Baal itu sangatlah tidak baik jika menjadi bagian dalam kehidupan jemaat, contohnya dengan dikonsumsi. Mari kita lihat teks bacaan kita pada ayat 1 sampai ayat 6. Di situ Paulus menuliskan tentang persembahan kepada berhala. Jemaat di kota Korintus ternyata bersikap sok tahu. Karunia-karunia yang dianugerahkan kepada mereka ternyata tidak dipakai dengan hikmat Allah, sehingga mereka bersikap dengan tidak bertanggung jawab. Nah, di antara kita sebagai jemaat di masa kini, kita pasti pernah bersikap paling tahu. Kita paling tahu, dan dengan sikap demikian pasti kita juga pernah melakukan satu tindakan, namun tindakan itu ternyata salah karena sikap paling tahu itu tadi. Sikap sok tahu jemaat di Korintus sama sekali tidak membangun persekutuan, sebab pengetahuan dan kebebasan yang ada pada mereka tidak memuliakan nama Allah. Jemaat Tuhan dalam kehidupan persekutuan bisa jadi ada beberapa pribadi yang pernah atau sementara bersikap sok tahu. Sikap yang seperti ini kalau terus-menerus dibudayakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, maka pada akhirnya kita tidak akan pernah mampu melihat bahwa dalam kehidupan berjemaat
ada yang namanya keanekaragaman. Sikap sok tahu hanya akan membuat seseorang memandang yang lain tidak mampu. Sikap sok tahu hanya akan membuat diri ini dengan karunia-karunia dari Allah terbatasi untuk memberitakan nama Allah melalui karunia-karunia dari Allah itu. Seorang pria, ini sebuah ilustrasi, seorang pria, kita sebut saja namanya Johan. Johan ini termasuk pria yang sombong. Ciri khas dari dirinya adalah ia bertubuh agak besar. Satu ketika Johan ini tertinggal. Dia ketinggalan kereta api. Kereta api berikutnya tidak akan berhenti di kota kecil tersebut kecuali bila ada penumpang sebanyak 6 orang atau lebih untuk diangkut. Apa yang dilakukan Johan? Ia mengirim pesan kepada kondektur kereta tersebut. Ia berkata pesannya seperti ini, hentikan kereta di stasiun ini, ada penumpang besar yang akan naik. Nah, ketika kereta api memasuki stasiun dan berhenti, Johan naik. Lalu sang kondektur turun melihat isi peron dan kemudian menanyakan, di mana penumpang berjumlah besar seperti dalam pesan yang ia terima. Lalu dengan terus terang Johan menjawab, sayalah penumpang besar itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita bersikap di tengah keberagaman dengan sesama? Bagaimana kita bersikap di tengah pergumulan sakit penyakit seperti pandemik saat ini? Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan rumah tangga dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, menantu, cucu, bahkan orang lain yang juga tinggal di dalam rumah bersama-sama dengan kita? Bagaimana kita bersikap di tengah masyarakat yang memandang kita sebagai minoritas? Dan bagaimana kita bersikap di tengah persekutuan yang seharusnya satu sama lain saling menopang? Melalui perenungan firman Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini, Bapak Ibu dan saya diarahkan untuk bagaimana sih bersikap, apalagi kita adalah seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bersikaplah seperti seorang hamba yang ketika dipercayakan berkat oleh tuannya, sang hamba akan semakin merendah karena menyadari bahwa dirinya bukanlah seseorang yang hebat dan tidak akan pernah menjadi hebat jika bukan karena Allah. Dengan merendah di hadapan Allah, maka di tengah kehidupan bermasyarakat kita akan selalu tahu harus bersikap bagaimana sekalipun dipandang minoritas. Tetapi kita tidak menunjukkan cara kerja yang berkenan di hadapan Allah, maka selamanya kita akan dipandang sebagai minoritas. Dengan merendah di hadapan Allah, maka kehidupan rumah tangga, baik kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, kita akan terus berupaya menunjukkan ini gaya hidup orang Kristen yang sesuai kehendak Allah. Saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai anak-anak. Dengan merendah di hadapan Allah, maka sebagai pejabat gereja kita akan menghargai satu sama lain. Tidak pernah akan kita pandang yang satu punya banyak pengalaman lalu kita lihat dia hebat, yang satu minim pengalaman maka kita akan memandang dia tidak mampu. Ketika semua dipakai oleh Allah, maka ingatlah, tujuannya adalah untuk saling melengkapi sehingga jemaat menerima berkat
berkat dari Allah melalui pelayanan para hambanya. Bapak, Ibu, dan saya diarahkan untuk benar-benar mampu menunjukkan sikap yang tepat. Dan mari kita mulai menunjukkan perubahan sikap dari dalam rumah tangga kita sendiri. Dan berharap sikap yang tepat yang Bapak Ibu sudah terus upayakan dalam rumah tangga, itulah yang Bapak Ibu juga beritakan bagi kehidupan dalam persekutuan juga bermasyarakat. Mari minta pertolongan Tuhan Yesus supaya dimampukan agar kita mengambil setiap tindakan ketika tindakan itu kita lakukan, kita benar-benar berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan persekutuan keluarga Jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari bersaat teduh. Bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dengan segala keterbatasan kami. Kami menyadari bahkan mengakui bahwa sikap kami dalam kehidupan ini kadang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang kami bersikap arogan, kadang kami bersikap acuh tak acuh. Pernah kami bersikap peduli dengan sesama, tetapi ada motivasi yang lain di dalamnya. Pernah kami bersikap paling benar, paling tahu, paling pandai, sehingga tidak mampu melihat bahwa orang lain pun Tuhan pakai untuk melengkapi kehidupan beriman kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih sudah menyapa keluarga kami melalui firman ini Tuhan. Firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga dalam Jemaat Immanuel Tarakan. Dari sektor Marturia sampai ke Pospelkes Eklesia. Tuhanlah yang menopang seluruh warga jemaat kami untuk dapat menunjukkan perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari orang tua sampai kanak-kanak, kami dimampukan untuk menunjukkan sikap yang tepat ketika Tuhan masih menganugerahkan nafas hidup bagi kami dalam dunia ini. Hamba berdoa bagi tiap-tiap keluarga yang masih bergumul dengan sikap dari pasangan, dari anak-anak, dari orang tua mereka. Untuk setiap sikap yang tidak benar yang sudah kami kerjakan dalam rumah tangga ini, dengan mengesampingkan Engkau ya Tuhan, kami mohon ampun. Sehingga sebagai suami kami kembali menjalankan fungsi kami sebagai imam dalam rumah tangga. Sebagai istri kami kembali menjadi istri yang cakap, yang hanya mengasihi Tuhan. Sebagai anak-anak kami dimampukan untuk dapat menjadi pribadi yang mau mendengarkan apa yang diarahkan oleh orang tua kami. Sehingga di masa muda ini kami benar-benar boleh melihat kasih Tuhan yang nyata melalui orang tua kami. Hamba percaya ketika Tuhan berproses bersama-sama dengan jemaat, setiap detik ada perubahan baik yang Tuhan buat dalam kehidupan warga jemaat. Sehingga ketika Tuhan mengutus warga jemaat kami untuk ada di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh hadir dengan citra diri yang baik. Allah boleh nyata dalam kehidupan warga jemaat, sehingga dalam segala hal yang dilakukan, dikerjakan, bahkan melalui tutur kata kami yang sederhana pun, firman Tuhan nyata melalui kami. Hamba berdoa untuk warga jemaat yang mungkin beribadah tetapi dalam kondisi fisik yang lemah sementara sakit. Terima kasih karena sakit itu tidak membatasi warga jemaat untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih untuk keluarga yang mau menopang, mendukung apa yang dikerjakan oleh saudara mereka, oleh orang-orang yang mereka kasihi, sekalipun dari atas ranjang
dengan keadaan tubuh yang lemah. Kiranya ini boleh menjadi kesaksian bagi kami semua. Kami yang punya tubuh sehat, kiranya tidak lalai melakukan tanggung jawab kami sebagai orang beriman dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Bersyukur untuk tiap rencana dalam rumah tangga kami yang Tuhan berkati. Kami berdoa, hamba berdoa untuk anak-anak dalam jemaat kami. Terima kasih untuk kesuksesan yang mereka dapat. Terima kasih untuk hasil yang mereka peroleh selama belajar. Tuhan memampukan dengan segala hikmat dan kebijaksanaan. Damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kami. Mereka dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab mereka sekalipun kondisi yang terbatas saat ini. Kami berdoa, kiranya sukacita dan semangat dari anak-anak kami untuk kembali ke bangku pendidikan, untuk kembali menerima pelajaran dari dalam ruang kelas mereka, sukacita untuk berjumpa kembali dengan guru-guru dan rekan-rekan di sekolah. Kiranya boleh Tuhan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Semangat, kerinduan yang menumpuk dalam hati anak-anak kami, kiranya itu menjadi satu dorongan yang baik, sehingga mereka boleh tetap bertekun dalam mengerjakan tanggung jawab mereka. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat kami, sehingga anak-anak mereka boleh tetap terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Terima kasih untuk pekerjaan yang sampai detik ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Ajar kami untuk melihat bahwa dalam pekerjaan itu pun kami harus menunjukkan sikap yang tepat sebagai orang beriman. Terima kasih untuk kehidupan persekutuan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan rumah tangga warga jemaat kami. Kiranya itu boleh terus dibangun dengan dasar kasih kepada Allah, supaya ibadah ritual yang mereka kerjakan itu mendorong mereka menjadi pribadi yang bersedia dibaharui oleh Allah. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami secara khusus yang ada di kota Tarakan. Kiranya sikap mereka dalam menanggulangi segala sesuatu, termasuk bencana yang sementara terjadi ini di beberapa kota di tengah-tengah bangsa kami, itu boleh menunjukkan sikap Allah yang sejati, Allah yang penuh kasih kepada semua umat ciptaannya. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera. Tuhan mampukan mereka secara khusus anak-anak Tuhan untuk dapat terus bersikap dengan bijak dalam tanggung jawab sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk kesejahteraan, keamanan, kesehatan kami semua sebagai satu bangsa. Tuhan mampukan kami untuk dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, termasuk untuk diri ini sendiri, sehingga kami dengan bijaksana dapat mengatur waktu agar kami tetap sehat, kami tetap kuat, sebab ada banyak tanggung jawab hidup beriman yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Hamba berdoa untuk semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Di masa-masa pandemik ini beliau begitu rentan, tapi kami percaya sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hati opa dan oma kami itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk dapat terus bersukacita. Bagi yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan beri kesabaran. Bagi yang sementara membangun usaha sendiri, Tuhan mampukan, beri hikmat kebijaksanaan supaya usaha itu dapat dipertanggungjawabkan dan mereka boleh hadir jadi berkat untuk setiap orang. Tuhan Yesus, ini doa syafaat yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.